Allah la yuhadzid din birrajulil fajir. Agama ini kuat berkat lelaki buta, maksudnya. Paham anda? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ulun hormati guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, anak-anak kecil, wabil umum, secara umum seluruh yang hadir di sini. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan ulun untuk meyakinkan ulun bebecaan di sini, yang mana ulun juga bukan ahlinya, ulun laisa min ahli. Tapi kalau seseorang menyuruh, kalau kita tidak ada halangan, insya Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengamalkan semuanya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyambutnya, memperingatinya mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi, diampuni dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dan dosa-dosa seluruh muslim dan muslimat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم في سورة الإمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى أيضا إنك لعلى خلق عظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين أي يفهمه بالدين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب نضر الله امرا سمع مقالتي ووعاها فعدها كما سمعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. صلى الله عليه وسلم. Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Quran, di surah yang beliau baca tadi, yang terhormat Guru Kastalani SPD, bahwasanya sejarah Isra Mi'raj itu yang kita tahu, Isra Mi'raj itu adalah perjalanannya baginda Rasulullah ke langit. Kita jauh kita tahu 1, 2, 3, 7 naik sampai di hadis Muslim itu ada halaman 94 sampai 95 garis ke tengah itu ada tentang Isra Mi'raj lengkap dan tentang Rasulullah, apakah Rasulullah benar melihat Allah Ta'ala. Mengatakan zilatan ukhra. Karena Rasul itu kan jadi di dalam sumber berita tadi, maka dzabal fuadu mar'a. Rasulullah itu maka dzabal fuadu mar'a. Tidak ada dusta di hati. Apa yang dilihat hati itu kan dusta. Kalau mata bisa mengamput. Maka dzabal fuadu mar'a. Maksudnya tafsirnya itu Al-Ghazali menafsirkan Marah Labibnya. Kalau baca Quran itu perlu tafsir, jangan artikan sendiri. Banyak ulama itu tafsir itu. Itu pentingnya tafsir. Karena ada hadis Kanjeng Nabi, "Man fassara Al-Qur'ana bi ra'yi," dengan pikiran, kadang dengan hati, dengan zauq rasa. Kalau kita bawa mak ada hukumnya. Itu hadis begini. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akal yang surang, dia salah paham. Ada dengan tafsir. Sehingga apa? Bau neraka. Juga itu sabda-sabda Kanjeng Nabi itu. Ada yang dustakan sahih. Kalau tanya apa tahun hadis sahih, baca hadis. Buka hadis. Subhana maha suci Allah alladzi asra bi 'abdihi. Allah Ta'ala itu menaikkan Rasulullah ke langit itu bi 'abdihi. Artinya itu hamba.
Makna mulia itu hambanya Allah Ta'ala memanggil di Quran tuh kul ya ibadi, wahai hamba. Itu mulianya seorang hamba. Kalau di surah Al-Kahfi kan wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wajada abdan itu lebih khabir. Abdan itu seorang hamba. Orang hamba itu bersifat keubudiyahannya, asal orang yang benar-benar ikhlas. Hamba itu ikhlas mengerjakan apa yang digawe Tuhan, yang dilarang Tuhan. Istilahnya bermaaf, menjadi segala kejahatan. Itu seorang hamba yang bujur-bujur lawan Tuhan. Ikhlas hatinya. Sabda Kanjeng Nabi, hati ikhlas tuh, ikhlas dina kayak fikal amalul qalbi. Ikhlas lah, cukup ikan amal sedikit saja, tapi ikhlas itu luar biasa. Ibarat kita mau ngunting, dia sebutin tapi karena panar. Di dalam Sahih Bukhari, Aisyah bertanya kepada laki beliau siapa? Kanjeng Nabi baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qalat ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling baik buat kepada Tuhan, amal apa? Apa jawab baginda Rasul? Qala Nabi adwamuha wa in qalla. Paling dawam, paling istiqamah. Baru sedikit, dia berdua sedikit, ya saya himpe lah, dia berdua cuma apa? Dawamnya, gak ada ganti-ganti amal, baca wakiyah 2 tahun, ada sulki, ganti pulang. Itu ada amal, istiqamah. Makanya istiqamah tuh khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik pada 1000 karamat. Kalau kita masalah karamat itu bisa bicara karamat. Kitanya ya perlu bukan di karamat. Kalau karamat burung pun bisa terbang, jadi bisa itu. Kurdo pun bisa jalan di banyu, kalau orang bisa jalan di banyu. Wal mu'min khairun minat ta'ir. Mu'min itu lebih baik pada burung itu. Jadi subhanalladzi asra. Subhan itu maknanya at-tanzih, mensucikan. Suci, maha suci Allah Ta'ala itu paling maha suci, karena itu maha suci Allah Ta'ala bertemu dengan makhluknya. Kita bisa bantani situ mensucikan. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala itu sebagai apa? Sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-Nya. Kenapa? Jadi Nabi aja Nabi Israel, Nabi lain gak ada. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu pilihan, Mustafa. Kalau di Syair Burdah itu, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun garba minal bahri aw rasba minad diyani. Semua yang ada di bumi ini siapa? Min Rasulillahi multamisun. Dia mengambil dari percikannya ilmu baginda Rasulullah. Garba minal bahri, sedikit memukut di laut ilmu. Raspan minad diyani, atau seperti rintikannya hujan. Ambil ilmu Rasulullah. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sabda Rasulullah, hadis sahih. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi yang ulamanya ulama apa? Ulama itu ada 2. Kita bahas. Ulama di sini apa kan ulama sini? Ini ada ulama suf, ulama yang jahat, ada yang muda pulang aja kenal. Beda paham kalau menyampaikan atau bighairi ilmi, berfatwa tanpa ilmu, bisa kita tidak bisa. Wadalu, ini sesat, orang sesat kan. Rame kan ini fenomena bolang kenal tuh rame banget. Kayak ini bicara mah di padang dusun, orang tahu apa nyaman nih boleh. Bulan naik lanjut, nyaman naik. Coba bicara mah di padang orang yang bisa, yang tahu levelnya lebar. Jalan. Fakuluhum min Rasulillahi multamisun zarfan minal bahri aw rasban minad diyati. Takzimul ulama, takzimun lil anbiya. Maka bila membesarkan ulama, dia bisa sama seperti dia membesarkan para nabi. Makanya di Quran tuh Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya innama itu hanya saja adatul hasil. Hanya saja yang paling takut dari hamba yang tonton adalah ulama. Kalau biasa ulamanya memakan yang kada baik, apalagi yang awam bisa menjadi kafir. Makanya Hasan Basri itu menyinggung di kitab Tambahin Muqtarin halaman 38 itu, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Jikalau pada ulama lakana nas, niscaya manusia itu seperti binatang di sini.
Jadi gampang. Karena ulama itu besar jasanya, amanat dari para nabi itu ulama. Makanya waktu itu di dalam kitab Qawaidul Muhtarah karangan Habib anak Habib Hasan Harun itu, di situ ada diceritakan tentang madzatil ardh. Manakala melambang karubat wafatil Mustafa, manakala hampir wafat baginda Rasulullah itu dazzatil wan Tuhan. Qala li rabbi, berkata kepada Tuhan si bumi ini, ya Maulai, wahai Tuhan. Bahwasanya para nabi itu berjalan ala zahri, yamshi ala zahri, berjalan di punggungku. Maka siapa lagi berjalan di punggungku kalau para nabi sudah meninggal? Anjing Nabi bersabda, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama umatku seperti para nabinya Bani Israil. Ada jadi menangis bumi. Kita balik ke kisah tentang Isra Mi'raj tadi. Yang mana kita tahu di sini ada yang diceritakan di kitab ini peristiwa-peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Mudah-mudahan dicurahkan rezeki kita. Ini semua ini berkah. Apa berkah? Kita berkumpul di dalam majelis baik ini berkah. Taulah apa arti berkah? Berkah, barokah. Apa namanya? Berkat. Namanya berkat ya itu naran berkat ya. Misalnya narannya berkatilah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu berkat. Kalau ada bertambah kebaikan yang belum datang berkembang bahwa itu ada berkat. Itu barokat. Ya, jorong. Bahwa gumbang. Ini makanannya. Itu ada berkat. Ziyadatul khair, berkah. Makanya linuri apa tadi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masjidil aqsa itu suatu tempat yang paling parah terakhir di tempat Masjidil aqsa. Buka tak bisa bahasa tani malah itu. Barakna nang diberkahi haulahu di sekelilingnya itu apa? Itu negeri itu Syam itu, Syria, Lebanon, Yordania. Daripada apa? Karena di situ tempatnya muhbitul wahyi, tempatnya turun wahyu di negeri Syam itu. Muta'abbilul anbiya, tempatnya para peribadatan para nabi. Makanya kan Syam dan Yaman itu negeri keberkahan. Ta'wajib sudah istilah Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Al-hikmatu fi Yaman wa faqih fi Yaman. Dan Rasulullah bersabda, aku melihat tercurahnya rahmat Allah turun ke negeri Yaman. Di negeri Hadramaut itu orang-orang sunnah Rasulullah digawinya. Anak-anakannya di pinggir-pinggir tembok ini jago nurun berbari turun sekolah itu. Bu Hedi, ujian sini di atas tembok itu anak-anak yang kayak ini nah. Apa Quran juga, alfiah itu gitu. Kalau kita game, terus saya ikut main kita, anak-anak kita suka main game macam. Ada dia rumah ada Quran, alfiah juga. Sehingga itu kada heran kita itu orang umur 10 tahun Quran hadis itu hafal. Di India itu masih banyak di Hyderabad itu hafal hadis Sahih Muslim, hadis Bukhari masih banyak. Karena orang itu pecinta ilmu. Makanya Rasulullah Allah Ta'ala menyinggung di Quran orang berilmu itu kul hal yastawil ladzi ya'lamu wa la ya'lamun. Sama orang berilmu ada. Jelas kada sama. Tapi hubungannya ada apa? Lebih berilmu daripada bunga lalu. Ya Allah. Tapi ya adab lebih tinggi pada ilmu. Oke, adab rupa kan ilmu. Tapi gimana orang beradab kalau tanpa ilmu? Sedangkan bergawi tanpa ilmu tertolak. Dan ilmu imamul amal wal amal tadi ilmu itu imam, amal yang ikuti. Mau kita sembahyang tapi najis ada salah, ada ilmu lah. Makanya ilmu dulu sebelum amal. Gitu. Karena penguluman begari ilmin ya maluhu marhudatun wa tuqbalu. Setiap ilmu itu ada setiap tambah amal di ilmu tertolak mana ada terima Tuhan. Siapa aja orang ada terima Tuhan. Gitu. Kita kembali ke kisah Masjid Aqsa Rasulullah Isra Mi'raj tadi. Di sini Bismillahirrahmanirrahim wa qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basar wa ma taqa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ma zagal basar wa ma taqa. Sungguhnya dia Rasulullah itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Jibril itu bentuk kenal. Dalam tafsir Al-Bantani bil ufqil a'la. Tertutup masyrik dan maghrib karena saking kenalnya Jibril itu.
Kenapa malaikat itu jadi bahalar? Itu Musa ini pernah bertanya pada dunia sejak Khawas, kenapa malaikat itu bahalar? Kan Jibril itu ini. Ini memang itu bentuknya. Kita itu tidak usah mengetahui hal malaikat, yang penting kita meyakini. Dan iman ya malaikat itu kutubi wa rusuhi. Kita tuh beriman Allah kayak ini, mereka tuh kayak ini potongannya. Jelas itu masuk di Quran, padahal penting kita beriman. Iman itu adalah sesuatu yang paling berharga. Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dan dibedah banyak kisah sih mah. Kalau suatu apa aja Rasulullah itu di sini. Bainama Nabi SAW fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamalu hatta ja'u min Zamzam fastalqahu ala zahri fatawallahu minhu Jibril. Tatkala baginda Rasulullah berada di Hijri Ismail di sisi Baitullah, baginda sedang berbaring di antara dua orang laki itu Sayyidina Hamzah paman Sidin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sepupu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tiba-tiba baginda Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu serta seorang lagi malaikat. Mereka membawa baginda pergi ke Telaga Zamzam. Ini tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Sejarahnya. Kemudian summa utiya bil buraq musrajan muljaman wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal himar dunal babal. Burak itu binatang, seekor burak disiapkan dengan pelana dan tali kendali. Burak adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan kecil sedikit dari babal. Dalam satu riwayat burak itu yang dipilih itu nang nahi, nang kurus burak. Ada burak menggenal, nang paling sedih, burak yang paling kurus dulu dipilih Rasulullah. Pada tahu juga kenapa Rasulullah pilih itu? Mungkin ini paling diistimewakan di antara burak yang lain. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini suatu keberkahan dan meluaskan rezeki kita. Allah maj'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksud. Kalau kita menyiapkan Isra Mi'raj kayak ini, semuanya ini sudah pahala. Makhluk itu, manusia itu makhluk sosial. Ada kawan, ada saling bantu. Ada kawan tuh kan gurunya aja nih kawan kawan. Pasti ada yang lain. Makanya Kanjeng Nabi itu bersabda ini untuk suatu apa? Dia itu membela. Yang itu Innallaha la yuhibbu hadzal din birrajulil fajir. Agama ini kuat berkat lelaki buta, maksudnya. Pahaman apa itu? Agama ini dikuatkan Tuhan dengan berkat lelaki yang humal sampai apa? Buktinya kan kita logika nih, kita bedah. Kenapa agama ini kuat? Kadang seorang tuan guru hebat namanya ini bisa lah mengalah, bisa lah juga parkir. Siapa yang ada iman juga parkir? Kan saling bantu. Makanya innallaha la yu'ayyu hadzal din birrajulil fajir. Jangan sepelekan orang lain. Bayangin kalau dia ada baik, kan udah itu kita. Karena berprasangka orang itu sungguh ada baik. Inna ba'dza ismi. Jangan sangka orang. Karena kita ini merasa aku yang hebat, aku yang ilmu, aku semua. Orang lain salah, itu jahil, itu maksiat, itu pelaku kada baik. Banyak usia apalagi merasa punya pangkat, punya jabatan, ikan siapa, ikan mau pintar, belajar bisa, itu bahaya sekali. Amal kosong belaka. Makanya Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Faja'alna, menjadikan Tuhan haba'an ay abtalna. Tafsirnya haba mansura, haba itu bubar debu, amalnya kada berguna. Karena menghina orang lain. Jadi ila ma 'amilu min 'amalin ja'alnahu haba'an mansura. Orang yang baik itu seperti apa? Orang baik itu sifatkan Tuhan surah Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan fa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wa ibadur rahman, hamba penyayang itu ladzina yamshuna 'alal ardi, dia berjalan di bumi ini hawnan, hal keadaan itu haun lembut, baik untuk orang, sapa tegur. Beda khatabahumul jahilun, orang-orang jahil marawainya
wa qalu salama, disambut dengan baik. Orang apa gawenya? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yang malam-malam hari itu yabituna li rabbihim sujada. Bermalam sujud Tuhan dan bangun bagian ibadah digawein tahu orang. Orang itu ada mengurus dunia orang lain. Ada ini sibuk mempermasalahkan hilafiyah, mempermasalahkan tarbang, maulid, mi'raj, bid'ah semuanya dimasalahkan. Apa? Baik begawi, rumah apa? Merakto duit. Ya Allah, ini bagaimana orang? Ayo, dikirakan. Makanya Allah Ta'ala menyinggung di Tanbir Muqlarin halaman 207 di belakang itu. Ya Daud, wahai Daud, kam min fasihin min lisanin akhrastuhu nitku bisyahadatain. Berapa banyak orang yang fasih lisannya untuk memanggil, tapi kubisukan itu ada mengucap 25 syahadat. Kenapa? Karena menyakiti hati orang. Ayo. Agama kita tuh kayak berapa memahami Islam itu. Islam pandangan teroris ini. Buktinya Islam seperti ini baik. Islam. Jadi Habib Ali Jupri, hafizahullah dan Allah menjaga beliau, pernah berkata, ketika orang menyambut Islam itu penuh caci maki, hina, teroris bertimbangkan macam-macam. Aku bersyukur di sini tidak memahami Islam buat lisan mereka. Aku pada di situ memahami Islam di sini. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin itu namanya. Kadang kita yang ceroboh, kita yang kadang ada bisa menyampaikan agama ini dengan baik. Karena Imam Ghazali di dalam kitab beliau Mumskit Minad Dhalal itu, banyak orang ini jadi hilafiyah ini apa? Jadi hilaf berselisih pendapat. Ulama yang saya bantu saya banyak ini apa? Karena saya ikut nak ada tahtu, nak ada alim berpandir. Ya alim santai ya, ingawinya aja, korehnya. Orang alim tuh ya, santai aja. Ada yang ada alim ini terus, cuma ada paham. Ada paham. Lalu kita seandainya ada berpandir ada alim ini, lakal lalu sedikit di orang hilaf tuh. Ada banyak lagi orang hilaf tuh. Nah perbedaan permusuhan itu ada lagi. Nah itu jadi kenapa banyaknya permusuhan tuh Imam Ghazali gitu. Kadang kita ada menyambut orang kita aja, kita ini burhaka sama baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi syafaat untuk kita. Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku ya Rasulullah untuk orang-orang pendosa besar. Ada gagasan ulama, ada itu. Kalau orang-orang baik begini ya dipuji Tuhan di Quran tadi. Orang berilmu macam-macam. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawi. Sama orang beriman dan orang fasik. La yastawi pada sama. Quran kok surah Sajdah. Jadi syafaati di ahlil kabair. Syafaatku untuk orang pendosa besar. Ulang-ulang. Ya itu hadisnya yang jadi hadis. Innallaha la yuhibbu hadzal jinn bil rajulil fadil. Dan Rasulullah itu saking sayangnya orang kita. Umatnya kita ya ada tahun Rasulullah kan. Pernah kita bersalawat Rasulullah 10.000 di sehari Rasulullah. Imam Syafi'i itu bersalawat pada baginda Rasulullah 25.000 kali. Guru putuhnya Sayyidi Al-Khawas 23.000 kali. Orang dulu tuh bersalawat. Yang tahu sejarahnya dari ilmu khairat itu tercipta apa? Si Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli di dalam kitab apa itu Nafhatul Rahman karya Syekh Ahmad Sawi, dalam tafsir Sawi. Halaman 12 itu beliau pernah jadi sejarah mengarang dalail itu karena cemburu kiri lawan anak kecil, anak hawaii, anak kan. Jadi waktu itu seorang ulama besar murid ribuan hendak berwudu hari tengah hari. Kadada banyu. Ya sih wahai saya udah anak Maroko lah negeri barbar sama di Markis. Kenapa sampean? Aku anak berwudu sini malaikat anak-anak bibinya haus. Tapi kada ada banyu, kena juhur. Oh itu kah? Diludahinya sumur itu bernaik banyu ke atas. Bakar amat kan anak-anak itu. Si jin ulama besar kada ada apa-apa. Mana juga Rasulullah maha baik. Ada darah Nabi itu. Ini belum lagi tanpa anak-anak.
Kenapa ya kan? Ulun ke salawat tau sudah tuh pian bangga bila. Ya sekarang aku di sini janji apa akan keanggail. Habis mungkin aku memuji baginda Rasulullah. Itu sejarah dari itu. Ada sejarah Burdah itu beliau memuji Rasulullah. Beliau sakit lumpuh dengan Busiri itu di Mesir. Yazidin saking rindunya baginda Rasulullah, lalu di satu Rasulullah selendang awak dia. Jadi Burdah itu sebut, jadi kan semua Burdah. Dulu itu penyair orang-orang bayaran. Majina hadam tuhu bimadihi astaghfiru bihi dunuba umrin wadha bisyir. Dulu aku udah ada utang aja kalau aku bisa sairan macam-macam dipahe. Sekarang ada lagi aku habis-habisan memuji baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan diberkahi Allah Rasulullah. Semua ini berkah karena Rasulullah itu sayang. Rasulullah itu menatap kita berarti nah. Bukti yang Rasulullah kita menyiapkan semuanya ada pahalanya. Jangan sampai kita menyangka aku ini bisa aja banyak giling yang seberapa aja rampok ada yang ini pahala bentuk itu. Oh ada kan itu. Jangan putus asa. Rasulullah itu pernah bersabda, wallahi la ardu wa wahidun minna wa wahidun fi ummati. Demi Allah lu enggak pernah ridho ya Allah. Umat lu satu saja umat lu di neraka mau dengan ridho. Sawalam yaqda ahwa syaitan. Kurang meminta maaf dalam waktu itu tuh setan di musabi. Kalau dibuat marah tapi kita ada saling, mungkin sini masalahnya marah agama di sini atau apa, bisa. Kita ada tahu itu bahaya ya. Agama itu ditolong. Agama itu ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Kita sambung lagi. Summa utiya bil burak musrajan nur jaman wa huwa dabit abil tawil qawqal himar wa duna bagal. Yada'u habirahu inda muntaha tarbi muttaribal uzunain idza ata ala jabalin irtaba'at rijlahu wa idza habata irtaba'at yadahu. Binatang ini antara kuda dan ini mempunyai meletakkan kaki di depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Ada tahu kita butuh ini burak tuh, itu udah sudah jelaskan di langgaran tuh burak tuh apa? Kalau di pasar-pasar kan burak ini gambar bahaya itu. Di pasar Pak Pelapan udah sekolah kaduna tuh ada burak lain. Bunyi yang ngauk-ngauk itu lain burak. Tapi burak itu mesti kendaraannya Rasulullah naik ke atas sana. Sampai ada riwayat kan Rasulullah tuh bertemu Allah Ta'ala secara logis akal ya kan, kayak apa Nabi itu melihat Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala tuh innahu laisa kamitslihi syai'un. Kalau dari surah lain la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa yudrikul absar wa la latiful khabir. Karena kalau melihat matanya seperti kisah Nabi Musa melihat Tuhan di surah Al-Araf itu, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Allah Ta'ala jawab qala lan tarani, kamu tak melihat aku. Walakin yanzuru ila jabal, tapi kami tinggi gunung saupatan mungkin ikan melihat aku. Falamma tajalla rabbuh, mana kalau Tuhan bertajalli di situ bernampak di situ. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Aku mau tuh hancur. Nabi Musa minta ampun, aku meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah. Penasaran kita? Nah itu tuh buat kaum Bani Israel itu kaum yang tidak tahu terima kasih kepada Nabi. Kenapa? Sudah diberi kenikmatan macam-macam hadap apa? Arinallahu jahratan. Nampak Tuhan mah, nampak kami melihat. Kami ada percaya yang sudah melihat. Kami hanya menyembah dulu para sangka. Tolong kita. Bukan Yahudi itu kayak itu nya. Inya kada percaya, kada melihat bujur-bujur Tuhan itu. Makanya Yahudi itu kada pernah ridha kita. Lantar kalau Yahud walam masalah hatta tattabi'ani lahu. Subhanallah. Kada pernah ridha orang Yahudi kasih itu kecuali kita diumpat agamanya dengan berbagai cara ya mau kalau kita. Angka itu aja HP hari ini kumpulnya orang Yahudi. Berarti kita jangan memakai ini kita itu salah ya Muhammad. Kayak bilang di zaman Nabi ya kada ini. Wah ini apa ini pasti pas kenyamanan di kita. Makanya kalau saya Ramadan Al-Buti di dalam Salahitkan beliau itu orang hukum dunia itu dibalik sini akal logikanya orang cinta dunia itu baik di sini. Kayak kita paham orang sufi kan orang sufi klasik dahulu hukum dunia kan baik ya kisah yang sederhana aja itu. Padahal itu ada malah
Malah ini musuh Tuhan habis. Ada tahu Islam siapa? Alim kayak tangguh belum. Hadisnya ada, bukan itu sudah pakai. Buka kita. Apa hadisnya? Sampai kita orang hadis kita tahu dia. Al-bakhil abdullah walau kana alim. Orang bakhil kepala yang dari jilid 12 itu musuh Tuhan walau kana aliman. Biar ada yang nama. Biar apa tafsir? Biar apa? As-sakhi habibullah walau kana jahil. Orang pemurah itu kekasih Tuhan walaupun hadis sahih tidak tahu saya cuma penting hadis kalau Rasulullah itu ada yang gampangan kebanyakannya adalah orang Malaria itu bang harusnya kita bahas untuk itu menjadi waktu mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jadi Rasulullah itulah naik ke langit tadi itu sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Benarkah melihat Tuhan? Di dalam hadis Sahih Muslim itu diceritakan dari riwayat yang sahih. Abu Bakar saya baca kalau Nabi itu Ibnu Abbas katanya, maka dzabal fuadu ma tidak bisa berdusta hati ini apa yang dilihat. Nabi itu melihat apa? Tuhan itu ra'a Rabbahu bimarratain. Ada yang mengatakan Nabi melihat Tuhan 2 kali. Hadis berdusta sih. Kalau dibantah orang pakai, maka bagaimana bisa melihat Tuhan? Dia itulah hayat, dia tidak ada gerak, ada apa, ada sesamaan. Hebat ya. Dan juga melihat Jibril apa wa tahu minal hawa, dia lebih lembut daripada hawa. Wal hawa la yura. Udara kalau dilihat angin, lain. Maklum. Ru'yatullah wa Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizatun jalan kali. Bukan jaizatun inda man kana lahu qalb. Itu boleh mungkin hanya karena hati. Ada suatu hadis al-baitu al-qalbu baitu rabbi. Hati itu rumahnya Tuhan. Modelnya ini Tuhan bertandil laisa biharfin wala sautin, kada huruf kada bersuara bagi kita masukkan ke akal. Itu kan orang-orang falsafat filsafat itu akal. Mungkin kayak hati kita bertandil hurufnya ada deh, cuma kita mendengar. Bersuara ada, cuma kita tahu. Modelnya aja. Cuma aja Tuhan kada mungkin gitu. Laisa kami selesai. Jangan memikirkan suatu Tuhan. Tapi kenapa semuanya tercipta, semua alam yang tercipta, baginda Rasulullah tercipta semuanya kenapa? Kalau hadis kalangan sufi itu populer kuntu kanzan makhfiyan ahbabtu an uraba fahalaqtu khalqa. Dulunya aku ya udah tahu. Berarti Allah Taala itu di dalam ahadiyah. Ahadiyah itu rahasia total. Kanzan makhfiyan, aku adalah suatu bendera yang tersembunyi. Ahbabtu, aku lebih sifat penyayang. Aku apa untuk dikenal. Pahalak aku ciptakan seluruh makhluk. Berarti Allah Ta'ala berfirman itu di hadis qudsi itu ada terdahulu waktu. Artinya itu kalam azali sudah ada. Sebelum itu masuk waktu, Tuhan suci daripada waktu itu. Dari waktu itu mulai awal sampai akhir ada yang tidak. Allah tuh kekal abadi. Itu bang kita memahami Tuhan itu. Kalau Tuhan kada ada awal ada akhir Pak. Awal ada akhir seperti jari kita ini awalnya mana ini ada sama gitu. Ulama mutakalimin berpendapat. Nah itu modelnya. Nabi kawal melihat itu urusan melihat kan kalau di baik. Nabi Musa kan orang melihat karena bukan istimewa, bukan kita menghina Nabi Musa ada boleh bahaya. Itu Nabi juga orang maksud Nabi berita. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih istimewa lagi. Pilihan dari pilihan, makanya Mustafa. Kalau Nabi Musa kan mendengar suara Allah Ta'ala nya sudah luar biasa. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau berpanggil lawan Tuhan tuh tapi lihat Nabi Musa. Alim tuh Nabi Musa tuh. Tapi di zaman Nabi Musa tuh ada alim lagi, tapi alim yang katulahan. Ada juga yang pernah mendoakan nabinya tersesat.
kabulnya doa Nabi Musa. Pak Nabi ini doakan kabul. Yang disinggung Tuhan di Quran tuh buat lu nambah Fansalaha min ayatina itu ya. Namanya lahir daripada kami itu. Siapa namanya Bal'am bin Ba'ur. Itu orangnya alim luar biasa, hafal Taurat menurut riwayat. Kita kisahkan sedikit kisah Bal'am ini. Motivasi kita bahwasanya orang berilmu itu ada tato enggak? Rasul kan. Ya. Bal'am ini orangnya ahli Taurat. Manakala kaum Jababirah itu hendak menangkap anak-anak dikepung pasukan Nabi Musa. Si Bal'am ini orang susah, cuma doa pengabulan karena doa dengan ismul a'zam. Jadi cek kaum kayak doakan bang, ya tahu itu pengabulan doakan pada Musa itu sekitar tersesat. Wah, celaka ini. Aku mendoakan pada nabiku sendiri, aku celaka, kita celaka. Tapi di julungnya amas bakal marung bitnya ini, hasilnya hakun tak doakan lawan pada dia. Tersesat bujur Nabi Musa di jurang teh itu buka tafsir. Tersesat. Sampai-sampai Nabi Musa itu mengeluh, apa salahku? Aku langsung terjaga pada dosa Nabi kan? Di dalam kitab Sirajul Talibin karya Syekh Hasan Janpes Al-Qadiri halaman 272 itu. Belum suka nanya halaman-halaman karena belum baca kitab itu ingatan halaman. Kalau kitab orang udah tahu halamannya, kitab kita belum kali. Ya Rabbi, bi ayyi dzambin waqa'tu fihi. Dosa apa ulun tersesat di jurang tih ini? Dijawab Allah bidoa ini. Lalu Nabi Musa membalas, Ya Rabbi, bagaimana sami'ta doa'ahu alaih, fasmi' doa alaih. Sebagaimana engkau jawab doa dia, dengarkan doa dia. Lalu Allah Ta'ala cabut imannya Bal'am tadi itu. Keluar di dadanya kehamamatin bayda, seperti burung merpati putih. Keluar iman. Iman ini yang paling mahal. Belum teringat kisah Habib Quraisy baru pernah datang ke Pondok Pesantren Darussalam sekitar tahun 2008. Mahalnya iman. Dulu aku jadi sepasawat orang seorang dibalik kerudung hitam itu juga. Lain lagu rumah lah dibalik kerudung dibalik kerudung hitam. Di situ ada aku tata yang bibirnya di situ hilang. Takutnya hadis apa ya paling Bukhari 7.000 hadis itu apa? Muslim apa? Quran apa? Tafsir apa? Luar biasa ustaz hebat ini. Sekali bertunduk di sini. Tahu kayak kalau salib di sini. Aku tuh nangis di Habib Quraisy. Saking apanya? Saking menyayangnya. Kenapa? Lalu ditanya, dia orangnya, aku sih orang Jerman, aku sebagai dosen Universitas Jerman. Itu kan apa biar jadi kafir soalnya ini orang Kristen dan Islam. Aku belum dapat hidayah. Oh, itu juga hidayah itu luar biasa mahal. Makanya setiap kullu waladin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan suci karena berdosa. Anak orang kafir, anak setan. Nama buat kafir itu apa? Abahnya. Itu hadis Rasulullah. Hidayah itu saking larang hidayah. Iman itu yang mahal. Iman itu sifat apa? Jadi al-khawas iman, hidayah, yakin itu sifatnya sir. Sir terkumpul di diri. Yusamma bil insan. Tubuh manusia. Ini sir, ruh, akal dan nafsu terkumpul. Inilah namanya manusia. Itu al-khawas ilmunya dunia langsung diberi Tuhan. Ketika muridnya bertanya, apa maksud ada merasa mencium, melihat, mendengar, berpandir manusia? Apakah manusia wujud dari ekspektasi Tuhan pada hamba? Justru Tuhan kan ada. Kita tuh ciptaannya Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan bahwasanya hambanya ini adalah bagian darinya. Bukan anak Tuhan, ada orang kafir menyebut Isa anak Tuhan, itu salah itu. Itu benar keyakinan benar. Makanya kalau kita mencintai seorang Tuhan, kita cinta diberi Tuhan, ilham dia kita dicintai Tuhan. Kita mencintai orang yang cinta Tuhan. Mencintai orang wali, ya begitu bisa kami cintai orang wali barangkali karena Tuhan memandang pengampunan itu di hati hambanya yang soleh. Aku kira Allah dia ampuni Tuhan kita. Kalau kita mencintai orang aulia, apalagi hamba itu ahlu baik dilihat Rasulullah. Itu. Apalagi mencintai Rasulullah.
Ada suatu saya rumah dengan saya ada. Anjing Ashabul Kahfi selamat karena mencintai Ashabul Kahfi. Anjing masuk surga. Makanya bagaimana aku bisa celaka dengan mencintai baginda Rasulullah. Buktinya kita cintai ya, mengumpul cinta. Itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu bersiapan sebenarnya bang, orang beriman. Kayak itu kan kita membeli surga. Ada. Surga itu cukup jagus bahaya itu. Surga cukup kita beli dengan apa? Salat 5 waktu atau apa amalan baik. Larang masuknya. Ada larang benar kita mau gini gitu aja. Jadi kita bermalam di rumah mewah, dia bertanya di hotel sama malam 1 juta, 2 juta. Larang. Kita apa modal sembahyang gitu kan kenapa? Ayo. Akimis salah, dirikan sembahyang. Itu pun sembahyang masih malayau. Mengatakan benjo, apa HP, pembinaan, nggak ada yang nonton, macam-macam. Itu kita cuma nalan, Tuhan ikan, rahmatku semuanya. Makanya kita jangan jadi orang, kalau ditanya orang ini, aku nih kayak apa, jawab dengan bijaksana. Jangan jadi alim aja. Misalnya, aku nih begini nih, kalau sembahyang abang 2 hari ini ya pak, kayak aku nih. Baik, kamu sama kakak, saya sembayangan lo, cabau di kalau dapat jam bawa aku sama. Itu kan dia punya hati orang. Tapi hakim bijak sangat. Oh ya ada bapak begini, ya ada bapak. Tapi mbahnya kena ayo begini. Nah bagus kan? Ada saya kurang. Aku begini ini, jadi jeblay dia yang bapak. Daripada yang lahok begini. Sayyid Badruddin Al-Hasan kita diceritakan di Syam bergelar al-alamah. Beliau itu menguasai 12 ilmu. Pernah ditanya, pernah Sidin memberikan sedekah kepada para pelacur. Haji Sidin, aku minta doa geser ikam supaya aku diberkahi Allah. Kemudian buahnya tuan guru besar ini minta doa dari kami. Pak Aminah hina ini. Akhirnya bertaubat. Sidin itu apabila mengajar, saya Badruddin Al-Hasan itu ada pernah angkat kitab. Bukhari, Muslim, tafsir bagi apa luar biasa. Kayak itu akhlak Sidin orang. Dari gampangan. Surga ini penting. Bayi bedat kita suah. Itu kan salah juga. Mantang-mantang Nabi bersabda syafa'ati li ahli al-kabair. Inna Allah yudhil birrajul ya kan sembayangan gini apa juga. Tuh Nabi bersabda itu ada je syafaatku. Salah kita. Maka Allah Ta'ala berfirman di Quran, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Beriman itu amilus shalihat, sudah amal buat kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Surah Al-Kahfi berjumlah. Jangan serikatkan Tuhan bi ibadati rabbih ahad dengan siapapun. Suruh beramal Allah. Makanya Nabi pernah ditanya. Nabi pernah bersabda, "La yadkhulul jannata 'amaluhu." Kadang masuk surga orang itu karena amalnya. Jadi disahut orang. Wala anta ya Rasulullah, biar payah kan? Nah, tapi in anta gammadani Allah bi rahmatihi. Tapi Tuhan tagammadani Allah bi rahmatihi. Tuhan memberikan rahmatnya kepadaku. Kemana? Ke surga. Dan mungkin Tuhan tidak pernah menyalahi janji. Inna Allah tuhribul mi'ad. Sampai saking sayangnya Allah Ta'ala itu inna rahmati wasi'at kulli syai'in. Rahmatku itu Tuhan luas seluruhnya. Di dalam hadis kursi itu, inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Kasih sayangku itu lebih dahulu daripada marahku Tuhan. Asal kita bertaubat ujung-ujung kan. Tapi ada yang bertanya misalnya tahun, aku ini kan bertaubat berarti ya pulang, kamu pulang. Ada bapak aja bapak taubat terus sampai kamu benar-benar bosan bermaksiat. Itu jawaban orang yang bijak. Ada yang sing neraka kafir dia. Itu kada kamu menyelesaikan itu malah bahwa lahirnya salib setelah kawan orang lain itu. Dari surga jannah amalu surga itu orang lain. Tapi Tuhan menyiapkan apa surga itu pulang di Quran surah Al-Imran 133. Apa ya Tuhan? Wasai'una ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kusiapkan dasar orang yang bertakwa. Wasai'u ila maghfiratin bersegeralah kalian daripada maghfirah dari ampunan Tuhan.
Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kusiapkan surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Bagi orang bertakwa, maksudnya. Yang bertakwa itu apa? Mengikuti baginda Rasulullah itu salah satu takwa. At-taqwa itu atajannubu anil ismi tafsirkan. Wa tanazzul anil nasiha. Menjauhkan dari segala dosa itu takwa. Orang-orang wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, surah itu. Orang yang bertakwa itu menjauhkan semuanya. Makanya Qul in kuntum tuhibbunallah, belum baca tadi. Itu surah Insan ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu mencintai Qul Muhammad, kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni. Fattabi'u dini, ikuti agamaku. Fattabi'u dini. Maka ma'at setaktum. Bila ikan mengikuti aku juga, ikan sama mengikuti, jika mengikuti aku tidak bisa mengikuti Allah Ta'ala. Tuhan mencintai orang yang mengikuti nabinya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iya, karena kita mengikuti, sebaiknya orang tuh biarpun anaknya tapi kita mengikuti abahnya. Itu kenapa aku dijadikan patokan. Allah pernah menyinggung di surah Hud itu. Kenapa Nabi Nuh mengadu Tuhan? Rabbi jabnu paman tabi'ani inna bini min ahli, anakku itu daripada keluargaku. Paman tabi'ahu kana min. Siapa yang kita iya daripada ulun karena aku pada dari dar Allah itu tinggalan. Tapi Tuhan menjawab walayanu innahu laisa bi fahli. Iya bukan daripada ikan. Karena amalnya ada sampara. So. Amalnya ada ikan berusaha. Sakit hati kita bisa sakit hati anak dia hantu separuh masuk ke rumah anaknya berupa hantu separuh tetap diterima oleh anak-anaknya. Nah, itu tuh Rasulullah umat apa aja umat berkikihan Nabi di neraka mencari umat tapi ada tandanya cahaya iman masih ada. Jika ada kisah hamba seorang fasik di dunia yang tujuh bentuk dia memuji Allah Ta'ala, mati si fasik ini buat ke neraka mencabur dalam mencabur tetap jadi dia Yaman. Baik Jibril Allah Ta'ala turun ke neraka paling jauh karena ada satu hambaku di situ menyebut aku ya Hanan. Dicari Jibril terabang ada tetamu saking dalamnya di neraka tetamu masih jauh dah Allah Ta'ala bawa ke surga aja berjikir jangan neraka. Itu apa pahamannya? Kasih sayang Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada apa mukanya. Tapi jangan sekali-kali kita menantang Tuhan kasih sayang seakan kita berbuat. Karena Tuhan itu menyembunyikan murkanya di dalam maksiat hambanya. Tuhan menyimpan kasih sayangnya di dalam ketaatannya. Dan Tuhan menyimpan aulianya di dalam hambanya. Bisa jadi orang itu waliullah Ta'ala. Makanya kita suruh berbaik sangka orang. Mentang-mentang orang ini ada hadis kayak itu. Allah tuh menyembunyikan hambanya yang soleh itu di dalam semuanya ini. Makanya kita memandang orang tuh pandang positif pun orang. Jangan pandang kita siapa yang memandang orang baik apa kita, apa pangkat kita, apa harga kita juga yang disumbungkan apa? Beda. Gitu. Kadang kita tuh lebih menyalahkan orang tuh mudah, orang lain aja yang salah. Coba koreksi diri. Ya. Mudah-mudahan kita hawa mengoreksi diri kita. Mudah-mudahan kita hawa menjadi orang mereka itu biar tak biasanya berang ada sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, merahmati kita dengan berkat memperingati mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada kita singgung ini kisah tentang peristiwa Mi'raj. Di sini ada dibahas peristiwa asal ada terbaca aja gitu kalau peristiwa Mi'raj apa. Di sini Nabi ada apa aja peristiwa ketiga ada orang yang tidak sembahyang. Nabi itu kan Islam itu jalan-jalan di pertunjukan ini lihat kali ini naik ke satu langit kedua ketiga empat lima enam tujuh Sidratul Muntaha Mustawa. Itu kita tahu aja beneran ya Allah, kamu kita kisahkan maksudnya ini aja berapa jam dulu ya 3 jam Allah kenapa doang
47 menit sudah. Saya ingat lagi Allah. Ini ada pembacaan hayal. Berhujung kan tiga dah. Nah juga kata. Tuh, no. Angin kasih. Nah kayak itu kan dia paham bangun gurunya. Itu kan dia hakim yang bijak. Jadi sedikit kita bahas. Di sini peristiwa ketiga ada orang tidak sembahyang, siksanya ngeri bagi orang yang tidak sembahyang. Memukulkan kepala di batu sehingga hancur, pecah kepalanya. Summa ta'ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat wa la yabtur anhum min dhalika syai'un faqala ya Jibril man hadha qala haula'i alladhina tatasakharu ru'usuhum anis salatil maktubah. Kemudian baginda Rasulullah melihat pula satu kaum yang berkelakuan aneh. Mereka memukul-mukul kepala mereka di batu sehingga berdarah dan pecah kepala mereka. Setelah pecah dikembalikan lagi kepala itu seperti sedia kala, lalu dipukulkan lagi kepala itu sehingga berkecamuk otaknya. Begitulah perbuatan mereka terus-menerus tanpa henti-hentinya. Baginda Nabi bilang, ya Jibril, siapakah gerangan mereka yang berkelakuan aneh seperti ini? Hidup penuh penderitaan yang mereka alami, apakah penyebabnya? Jibril berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berat kepalanya mereka itu mengerjakan sembahyang 45 waktu sehari semalam. Dan kita kaum menjaga salat kita. Seandainya kita kadang mengerjakan salat waktiha, tapi kita kawa asal tagawi sebenarnya. Mudah-mudahan kawa dengan berkat berhadir di sini. Ini suatu majelis kebaikan. Siapapun orang. Jadi tadi jangan pandang orangnya, pandang hatinya, pandang. Karena semua orang itu baik di mata orang-orang yang melihat kebaikan. Orang-orang itu buruk di mata orang yang suka meremehkan orang lain. Makanya Habib Saleh Abdullah bin Saleh Al-Attas di kitab Ilman Ibras, kitab Ulun halaman 78 di bawah garisnya. Jadi ada situs din nasihat yang sangat bagus untuk seseorang supaya jangan sombong, supaya bagus melihat orang itu, supaya bagus. Benar Rasulullah. Rasulullah itu menghendaki umatnya ke surga. Kita menghendaki orang ke neraka, salah. Nah, wa idza ra'aita insanan, apabila ikan melihat manusia bi maksiatin, di dalam kemaksiatan, au bi ghaflah, atau di dalam kelupaan, au bi baliyatin fi dinih, atau dia diberi musibah dalam agamanya, au dunyahu, atau dunianya. Macam orang itu ada baik misalnya, macam-macam Nah, pajinin di kita lihat orang itu, ala tunkir alaih, jangan ingkar, jangan ikam hikai, wala tusmit bih, jangan ikam celah. Fa innaka la tadri mada akibatul ini. Ikam kada tahu apa akhir hidupnya. Tidak tahu ikam. Tahu ikam apa kesudahannya. Beliau menyetir hadis Rasulullah, ainal a'mal bi khawatimha. Karena sesungguhnya amal seorang itu yang terakhir kalinya, akhir umurnya ya. Aku minal Allah Ta'ala, ikan jadilah orang nang di sisi Allah itu orang nang penyayang. Janganlah hina orang. Kayak itu sedang menasihati kita apabila orang suatu kejahatan ataupun. Tapi di hadis Nabi menyuruh, tapi dengan doa. Doa mana? Makanya hadis itu bersalah. Jangan hadis baca salahnya ulama mensalahkan. Salah itu keterangan maksudnya. Kalau Imam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Itu dihentam orang. Ada betah. Wah, mereka lakar, itu udah kawa. Bailam yastati bagi lisan. Dia kan pada kawa dengan mulutmu. Bailam yastati bagi qalbi. Biqalbi itu lagu betul. Bila ikan kata kawa dengan hati, doakan dia. Dari aful iman. Itu adalah serendah-rendahnya orang beriman. Ma'ruf al-Qarhi itu orang yang penyayang luar biasa. Di dalam kita tampil mengutarin situ beliau ada kisah. Lalu di sebuah kaum, di situ ada suatu kaum minum khamar Arab ya. Beliau pada mencela. Beliau berdoa, ya Allah, lama kama farrah tahun di dunia, farrihum fil akhirah. Sebagaimana engkau senangkan dia di dunia ini,
senangkan juga dia di akhirat. Wah, kenapa sampean guru mendoakan itu? Ternyata Allah tuh ada baik. Wah, sini. Inna Allah arsala Muhammad, Allah Ta'ala mengutus Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin. Ada untuk bahwa kadang kan orang kafir memahami Muhammad itu seorang lelaki yang penuh menyampaikan penuh apa? Pengelahian, perang, buktinya perang ini. Banyak bini ini macam-macam. Nah, itu buat kafir. Ini langsung sudah hatinya kebenci masalah. Padahal dia sendiri pun ada menghormati nabinya. Dak madatul nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtahimi. Buatnya itu cinta aja lawan nabi, cuma kada mengikuti apa kan dicintai nabi. Orang mutabaah nabi mengikuti nabi itu apa? Sini dah kan berkata dari kitab Syirin Tariqatul Usul. Hakikatul mutabaah ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Hakikatnya mutabaah itu melihat, mengikuti dan diikuti apapun gitu. Makanya Syekh Hasan Basri di kitab Nafaisul Uluhiyah halaman 54 itu la talzarru bi hadis al-mar'u ma'a man ahabba. Ikan jangan tertipu dengan hadis al-mar'u ma'a man ahabba ya Rasulullah. Seseorang itu beserta yang ia cintai, yaitu hadis Rasulullah. Fa innahum, tapi kan ujar Hasan Basri mal iktirar wa tarki salih a'mal. Ikan kisah aja mencintai, tapi ikan meninggalkan apa namanya disuruh mereka cintai. Wa tarki salih a'mal. Fa innal yahud wan nasara, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu yuhibbuna anbiya, mereka mencintai nabi mereka. Wa laisu biyakin intah. Tapi mereka tidak yakin dengan nabi itu. Cinta aja. Sejarah hadis itu apa? Sejarah hadis al-mar'u man ahabba itu seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah. Ulunnya apakah mencintai pian? Nah, mencintai pian apakah ulunnya bersama pian? Nah, al-mar'u man ahabba. Gitu. Orang bodoh bang, orang bodoh itu sama, dia bodoh apa bunga masih mencintai Nabi. Nabi pernah menyinggung orang bodoh itu, orang jabar rakitan Nabi tanya awam. Di Ihya juz 3 halaman 17 itu. Ujar Nabi, hadis itu oleh dhaif, sahih cuma hadis. Inna aksara ahli jannati al-bulghun. Kebanyakannya penghuni surga ini orang bodoh, orang bohong. Wah, ayo pahamannya. Kayak ini al-bulghu minad dunya. Dia bodoh dalam perkara dunia, tapi dia pintar dalam perkara agama. Dia memahami semua agama. Dia menolong umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bulghun jamu ablah. Al-bulghun inna aksara jannati al-bulghun. Makanya Imam Ghazali ada berpendapat dalam satu riwayat di akhir hayat sini berdoa, Allahumma imanan kaimani du'afa. Ya Allah, berilah aku iman seperti imannya orang du'afa, orang yang lemah akalnya. Karena orang-orang pintar, orang hebat itu kadang kada percaya, pasti memikirkan mau bujur, apa ini, sehingga hilang sentuhan Tuhan di dalam hatinya apa? Yakin dan iman dan harapan. Kalau orang bengong ada bapaknya, di jurang ini ada duit, oh percayanya langsung, berarti imannya kuat pertama. Itu Imam Ghazali berstatement gitu, logikanya nih. Bukan berarti Imam Ghazali menyuruh kita bengong, ada. Nabi menyuruh kita belajar. Ilmu, apa aja Nabi itu? Ilmu itu hanya sebenarnya ilmu ta'allum, belajar. Cuma di hadis itu Nabi Imam Ghazali menyinggung orang-orang pintar, orang-orang hebat kita. Bahwasanya bisa tergelincirnya dengan ilmunya hijab. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Dosa-dosa ibu bapak kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah meninggal dan yang masih hidup gitu. Sedikit lagi lah. Peristiwa keempat, pulang azab orang yang tidak menunaikan zakat di sini. Hidupnya macam-macam. Hanya pakai celana dalam saja. Ini orang yang kada berzakat. Orang yang sugih bisi harta cuma kada berzakat. Syekh Mutawaddi Sya'rawi pernah berkata di dalam Fawaid Sidin. Apabila ikan melihat di sana orang susah, kelaparan, paklam tahu yang di sana ada orang kaya yang mencuri harta. Maksudnya tuh orang kaya sana tuh sugih itu kada berzakat. Gitu loh. Tadi yang mencuri tambang ada, itu pahaman Imam Mutawaddi Sya'rawi.
Thumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqab, kemudian balihim riqab yasrahuna kama tasrahul ibil wal ghanam wa ya'kuluna ad-dari waz-zaqqum rabb jahannam wa hijaratan. Wa qala man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladziina la yu'addu sadaqati amwalihim wa ma zalamahum syai'an. Kemudian baginda Nabi itu memperhatikan keadaan sekumpulan manusia pada wajahnya. Hewan pada tingkah lakunya hewan kayak binatang. Mereka hanya memakai cawat namanya, menutup kemaluan. Jika nama ngarangnya orang Banjar, Abu Ali An-Nadwi, Syekh Ahmad Zamzam Banjarbaru. Beliau ini mengaji di India. Muridnya Syekh Hasan Ali An-Nadwi, orang Muntai asli beliau, orang Maharus. Syekh Ahmad Zamzam. Beliau menerjemahkan dari kitab Guru Sidin, yaitu hadis abad 21 ini. Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, salah satu ulama idola beliau itu Syekh Maliki al-Hasani, orang luar biasa, pemurah dan pemaaf tanpa berwibawa alim habib luar biasa pemurahnya sendiri. Jadi pernah dicela orang, Syekh Maliki itu bid'ah, ini orang Madinah menulis kitab kenal di sini mencela Syekh Maliki. Wahai supir, bawa aku ke Madinah, ambil betul sebokor, bawa besok cari-cari di ke Madinah. Mana orang? Itu orang yang aku di besi di atas itu. Kenapa? Aku memberikan itu halal dari aku. Apalagi di sini itu asli dari aku. Orang itu menangis betul, mencium. Saya lagi bersumpah demi Allah, engkau benar-benar keturunannya baginda Rasulullah. Ya, sifat Imam Syekh Maliki ini dicela dihina, cuma ngomongkan beliau orang disambat Allah Ta'ala Quran di firman itu orang wal qazimin nabil bais, orang yang mampu memaafkan seluruhnya. Ya, ada 3 orang memaafkan. Ada orang memaafkan cuma masih dendam di hatinya. Ada orang yang memaafkan cuma ada nak tidak tahu, kenapa tahu Allah. Ada nak Syekh Maliki orang yang 3 ini memaafkan dan benar-benar menghapus dan berbuat baik pulang pada orang yang menjahiti sini. Beliau benar-benar menurut kelakuannya itu beliau. Nah, sehingga kita sambung pulang. Mereka itu melakukannya pakai hewan. Kemaluannya berbelakang saja dengan sepotong kain, sungguh memalukan dan memilukan cara hidup mereka. Mereka merangkak seperti unta dan kambing kesana kemari sambil bersuara keras. Memakan pohon kayu berduri dan pohon yang berbuah keras sangat pahit serta betul panas dan kerikil. Tak kerikil tajam dan celaka. Baginda Nabi berkata, siapakah mereka yang berkeadaan begini dahsyat wahai Jibril? Jibril berkata, mereka itu adalah orang-orang yang di dunia dahulu tidak menunaikan zakat dari harta mereka dan wajib bayar zakat. Orang yang kadang menunaikan zakat itu yaitu orang itu Jibril. Kenapa Nabi ini selalu bertanya kepada Jibril? Ada lawan Tuhan langsung. Karena memang Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Tuhan. Memang Jibril tugasnya mendampingi Rasulullah. Kalau anda tanya wahyu apa Jibril? Nabi sudah wafat, dia mau benih ya, ngomongin kayak Jibril ada diri kawan gitu. Itu urusan Tuhan, itu pertanyaan orang bodoh di guru. Itu urusan Nabi, kita ada tahu ya, paling Jibril. Nah Tuhan ialah Tuhan yang tahu. Bahwa alamu bimuradihi. Naran malaikat la ya'sunallah ma amara. Mereka kada pernah membantah apa yang di perintah Tuhan itu malaikat. Kalau manusia bisa pakai itu kita. Nah, yang mungkin sampai di sini aja Ron menjelaskan karena sudah sejam dah ya Allah. Ampun maaf bila Ron ada salah. Ya itu nah, karena Ron bukan ahlinya, tapi terima kasih sudah mempercayakan Ron berkisah tentang Islamirat ini. Walaupun berkisah seadanya kisah kan, yang penting itu kita berkahnya baginda Rasulullah ini nah kita peringati. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Zahir batinan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dan tak lupa disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.